Ku mengerti segala rencanamu, ajak ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajak ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajak segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajak segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadi. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu,
kasih lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan mengatasi
sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu Bapa, Tuhan tenang bersamamu Bapa, Tuhan tenang bersamamu Bapa. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Kita bersyukur pagi hari ini atas rahmat dan kemurahan Tuhan buat kita semua. Pagi ini ada kesempatan buat kita untuk bisa merasakan dan menikmati hadirat Tuhan. Dengan bersama-sama kita berbakti pagi hari ini. Selamat datang, selamat berbakti. Kiranya dalam suasana kita berbakti dan menyembah Tuhan pagi hari ini, kita merasakan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi ini saya memberikan beberapa informasi untuk kita semua, supaya kita dapat mengetahui apa saja yang akan dilakukan oleh gereja kita ke depan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu yang akan berjalan besok. Pertama ada Bapak Trisna Gunawan, tanggal 30 Januari, Bapak Yandi Nugraha 31 Januari, Saudara Herawan 31 Januari, dan Ibu Yap Sian Hoa 4 Februari, dan Saudara Rafael Alexander Swart 4 Februari. Kepada saudara-saudara sekalian yang berulang tahun, kami menyampaikan selamat ulang tahun, selamat menikmati usia yang indah dalam hidup.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan kiranya di usia ini Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus senantiasa ditinggikan dan diagungkan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kemudian mengundang dan menyampaikan bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 ada persekutuan WBI yang akan diadakan pada jam 17.30 sampai dengan selesai di lantai 1. Jadi hari Jumat 3 Februari 2023 jam 17.30 ada persekutuan WBI yang akan diadakan di lantai 1. Semua WBI diundang untuk bergabung. Kita bersama-sama akan menikmati kebersamaan dengan saudara-saudara WBI yang lainnya untuk bersekutu dan memuliakan Tuhan dengan tema hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Julius Wijaya. Demikian informasi yang bisa saya bagikan dan sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya pagi ini kita dapat bersungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sanjung dan tinggikan dalam Yesus Kristus, sungguh suatu kebanggaan dalam hidup kami adalah kami semua boleh bersama-sama hadir di tempat ini untuk bisa menikmati hadirat-Mu. Kami ada kesempatan untuk merasakan sentuhan Tuhan dalam penyembahan pagi hari ini. Baik dengan pujian dan penyembahan yang kami lakukan, firman yang akan kami dengarkan, maupun doa-doa yang disampaikan kepada Engkau, supaya kami semua ada dalam pembelaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Biarlah semua ini menjadi satu kesatuan yang menjadi persembahan yang harum bagi Engkau. Dan kami semua yang hadir hari ini, maupun mungkin yang sedang dalam perjalanan, untuk datang bersama-sama hadir di tempat ini, dan yang sedang menyaksikan dari rumah, biarlah kami semua boleh menyatukan hati kami untuk memuliakan Engkau. Kami diberkati bersama-sama dengan sukacita yang melimpah dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dan kebaktian satu kami di dalam kuasa dan kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita pagi ini.
kita akan bangkit berdiri, kita akan ulangi lagi dari awal. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mazmur 150 berkata demikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gembus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat, bisa saya persilahkan duduk kembali. Tema kita hari ini adalah berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Tentunya kita semua di sini banyak yang sudah percaya Tuhan sudah cukup lama ya. Dan mungkin bisa kita ingat kembali bagaimana perasaan kita pada saat waktu itu. Betapa hebatnya Tuhan, betapa tak terduganya Tuhan di hidup kita. Dan kiranya dengan tema hari ini, berikan yang terbaik bagi Tuhan, kita bisa membawa kembali semangat mula-mula kita pada waktu itu. Kita akan menyanyikan satu buah pujian, tak dapat aku duga. Pada Yesus amatlah tertarik hatiku, keindahan Tuhanku bagai fajar yang baru, sungguhlah melebihi impian yang mulia. Setiap hari Tuhanku bertambahlah indah, tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Terpancarlah kepadaku kemuliaannya, lebih gemilang dari bintang fajar yang cerah. Kerinduanku tiap kali dipuaskannya, setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga
kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Jikalau ku berduka diberinya penghiburan, dicurahkannya kasihnya yang tak terbandingkan, dan kasihku kepada Kristus pun bertambahlah. Setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Tak dapat aku duga, tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Amin. Kiranya nama Tuhan dapat terus kita muliakan. Pembacaan Alkitab diambil dari Keluaran 23 ayat 14 sampai 19. Keluaran 23 ayat 14 sampai 19. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Peraturan tentang kebaktian dan hari raya. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi landasan dari khotbah kita pada hari ini. Kita akan memasuki dalam doa syafaat. Kita memiliki banyak pergumulan dan banyak doa-doa yang ingin kita naikkan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu buah pujian, Bapa Surgawi memeliharaku. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngaraya atau waktu laut mendung, dalam topan aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga dipandang dipeliharanya, gunung di langit pun dibimbingnya.
itulah peneru dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku dalam topan. Dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Dengan seizin Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, kami boleh hadir di dalam kebaktian pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan bahwa Engkau tidak pernah lalai untuk membimbing kami, untuk menyertai kami di dalam kehidupan kami hari demi hari. Engkau tidak pernah lalai menuntun tangan kami, langkah-langkah kami, dan ucapan syukur kami yang selalu kami rasakan kebaikan Tuhan. Bapa yang di sorga, kami juga bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi seluruh jemaat Gereja Baptis Bethlehem khususnya. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua itu Tuhan. Namun kami juga teringat bagi pergumulan orang-orang tua kami, bagi anak-anaknya, bagi cucu-cucunya. Tuhan juga menyertai mereka, mendengarkan doa-doa mereka ya Bapa. Melalui syafaat ini pula Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami semua yang karena kemurahan Tuhan sudah mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang nyaman, berstudi di tempat-tempat yang baik oleh karena pemeliharaan Tuhan. Kami juga mohon kiranya Tuhan memberikan kecerdasan bagi mereka yang sedang belajar. Berkati mereka supaya mereka sungguh-sungguh belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka juga dapat menghargai usaha dari orang tua mereka, yaitu untuk menyekolahkan mereka supaya cita-cita mereka, cita-cita orang tua mereka terkabul. Saudara-saudara kami yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan juga menolong. Tempatkan juga pada mereka Tuhan di masa-masa yang sulit ini, supaya Tuhan juga memberikan pengharapan, bahkan pekerjaan yang dirindukan, sehingga mereka boleh merasakan cinta kasih Tuhan pada mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berusaha. Kami mengetahui Tuhan masa-masa sulit ini untuk bersaing dengan usaha-usaha yang lain. Namun kami tetap menaruh pengharapan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk pergumulan-pergumulan secara khusus bagi anak-anak kami, supaya mereka juga memperoleh apa yang mereka doakan selama ini. Karena kasih karunia Tuhan yang menyertai kami semuanya. Kami teringat juga hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di berbagai tempat, juga jemaat-jemaat yang dilayani di berbagai tempat.
baik di Cianjur, di Ciwidey, di Banjar yang akan datang, di Kampung Laut, di Terucuk, Purbowangi maupun di Jati Jajar. Tuhan, kami mohon hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan percayakan untuk membimbing jemaat mereka masing-masing, biarlah mereka juga memberikan apa yang Tuhan Yesus nyatakan, yaitu cinta kasih pada jemaat-Mu di sana. Juga membawa mereka jemaat Tuhan supaya bisa bekerja sama dengan baik, sehingga mereka juga dapat merasakan sentuhan daripada Tuhan, sehingga Tuhan boleh ditinggikan, dimuliakan di sekitar mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Kami terus berdoa, baik jemaat Bethlehem maupun jemaat-jemaat di cabang pos kami, supaya ada penambahan jiwa-jiwa baru untuk dipersembahkan kepada Tuhan, supaya apa yang telah Tuhan korbankan di kayu salib, oleh percikan darah Tuhan, mereka juga akan merasakan, mereka yang belum percaya boleh dibawa kepada Tuhan, sehingga mereka merasakan tentang cinta kasih Tuhan. Itulah harapan kami Tuhan melalui syafaat ini. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara Indonesia yang telah Tuhan tempatkan kami semuanya di bumi pertiwi ini. Kami mengucapkan terima kasih ya Bapak, karena Engkaulah Allah yang memegang sejarah bagi bangsa ini dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kami percaya bahwa Tuhan telah memberikan hikmat kepada para pemimpin yang memimpin bangsa ini. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Bapak, baik keamanan maupun menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi. Tapi para pemimpin bangsa ini juga sudah berusaha sedemikian rupa. Dan kami juga berdoa supaya para pemimpin kami tidak mementingkan diri sendiri, golongan-golongan sendiri, sehingga apa yang harusnya rakyat nikmati dengan kekayaan bumi pertiwi ini, mereka selewengkan Tuhan. Berbicaralah kepada mereka supaya mereka sadar, supaya tidak ada keserakahan di antara mereka, karena Tuhan yang memegang kendali semuanya ini. Kami menaruh harapan yang seharusnya hak-hak rakyat dipenuhi, tapi kami melihat di dalam pengadilan-pengadilan, kami melihat banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang kekayaan berlimpah-limpah dengan cara yang tidak jujur. Itulah sebabnya kami mohon, biarlah kasih karunia Tuhan pada bangsa ini, untuk mereka dapat merasakan apa yang dialami oleh rakyat yang selalu mengharapkan dari Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua ini. Sebentar lagi kami juga ingin menyiapkan diri kami masing-masing untuk menerima sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Tony Senduk. Kami mohon, kami juga berdoa supaya hikmat Tuhan menyertai hamba-Mu ini, juga hikmat Tuhan kepada jemaat-Mu ini, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat kami terima dengan ucapan syukur, dan dapat kami mengerti, bukan hanya mengerti, tapi bagaimana juga kami mohon supaya firman-Mu ini juga menuntun kami, supaya kami juga melakukan Tuhan, bukan hanya mendengar, tapi belajar untuk melakukan apa yang Tuhan firman-Ku ini. Karena mendengar itu mudah Tuhan, merenungkan itu mudah Tuhan, tapi untuk melakukan itulah yang paling sulit. Itulah kami mohon, biarlah kasih karunia Tuhan menyertai seluruh jemaat ini, supaya kami belajar dan terus belajar untuk melakukan. Itulah harapan kami ya Bapak.
Ya Tuhan, mendengarkan seluruh doa syafaat ini ya Bapak, supaya kami semuanya sidang jemaat-Mu ini berkati oleh Tuhan, nama Tuhan selalu ditinggikan dan dimuliakan terhadap apa yang kami lakukan di dalam langkah hidup kami hari demi hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Mari kita siapkan yang terbaik untuk diberikan. Panggilan memberi diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya, di depan sudah ada 4 kantong persembahan. Jemaat sekalian bisa memberikan dan maju ke depan menurut jalurnya masing-masing. Saya persilahkan. Saya akan mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan dan perpuluhan yang dikumpulkan. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan ini. Kami dapat berikan rasa ucapan syukur kami. Kiranya persembahan dan perpuluhan yang sudah dikumpulkan dapat Engkau layakan ya Bapa. Kiranya juga dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih baik, untuk orang-orang yang tepat. Sehingga berkat-Mu, kasih-Mu dapat tersampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur. Amin. Sambil tetap berdiri, kita akan menaikkan satu pujian untuk mempersiapkan kita memasuki khotbah. Kita akan menyanyikan satu buah pujian, Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
Kita berdoa bersama-sama. Bapa kekal abadi di dalam sorga, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau senantiasa yang berperkara di dalam masing-masing hati kami, di mana kami rindu supaya firman-Mu kami dapat terima, serap, alami, dan melekat erat di dalam hidup kami. Pakailah waktu ini Tuhan untuk berbicara kepada kami semua, supaya kami dapat mengerti dan memahami maksud dan tujuan-Mu menempatkan kami ada di bumi ini, untuk kami dapat memberi yang terbaik kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Hamba-Mu yang akan menyampaikan bagian ini, Kau kuduskan dan urapi dengan kasih kuasa-Mu Tuhan, supaya firman yang dibagikan memberikan kekuatan, sukacita, dan penghiburan yang membawa kami semakin bergairah melayani Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Saya tadi sungguh berterima kasih kepada Tian karena dia mengingatkan kepada kita mengenai bagaimana awal kita mengenal Tuhan, ya. Bagaimana kita bertobat dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa Tian menyampaikan bagian ini? Mungkin dia juga memahami bahwa orang kalau dia baru pertama kali mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan, hubungannya dengan Tuhan itu luar biasa, betul? Keakraban dengan Tuhan indah sekali. Segala hal yang dia lakukan, yang dia kerjakan, itu punya semangat, punya gairah yang luar biasa. Ya, mungkin tanpa kita sadar, kita suruh pun apapun yang dia mau kerjakan akan dikerjakan. Kalau orang yang baru bertobat dan percaya kepada Yesus. Betul? Karena ini pengalaman saya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saya mengenal Tuhan, percaya kepada Yesus, mengakui Dia sebagai juru selamat hidup saya, undang Dia masuk di dalam hati saya. Luar biasa karya Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Sebenarnya dari awal saya mengenal Tuhan sampai sekarang pun karya Tuhan hebat. Ya. Indah sekali dan memberkati hidup saya. Bayangkan waktu saya baru mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, apa saja yang diperintahkan oleh gembala sidang saya waktu itu. Dan diakon-diakon yang ada di sana, saya jalan. Mau disuruh kemana aja saya pergi. Tanpa melihat apakah itu sulit, sukar, atau mengeluarkan duit, saya jalan. Waktu itu, ya. Dan saya berkorban waktu, tenaga, uang saya sendiri untuk satu tujuan, yaitu supaya Tuhan disenangkan. Ya. Tapi ya itulah manusia ya. Dengan berjalannya waktu, ada saat di mana kita harus berpengalaman dengan Tuhan. Berpengalaman dengan hal-hal yang mungkin
memberikan kejenuhan dan sebagainya. Dan saya punya pengalaman yang luar biasa tentang hal itu. Waktu saya turun semangatnya, mau menginjakkan kaki di rumah Tuhan saja, itu sukar sekali. Ya, sukar sekali. Apalagi kalau kita mau berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Kenapa saya memberitahu ini, menyampaikan bagian ini kepada saudara-saudara sekalian? Karena mungkin kita sekarang ini sudah ada mungkin di atas 40 tahun berpengalaman dengan Tuhan. Ya. Ada yang mungkin baru 5 tahun berpengalaman dengan Tuhan. Atau 10 tahun berpengalaman dengan Tuhan. Tapi apakah gairah semangat kita memberi yang terbaik kepada Tuhan itu masih tetap sama pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus? Itu yang Tian bilang tadi, kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Apakah masih tetap sama atau sudah berubah? Inilah yang kita akan lihat di minggu terakhir di bulan Januari ini. Ya, kita akan mendalami satu tema yang saya berharap ini bisa menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita dan juga semangat bagi kita untuk kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dari Keluaran pasal 23 mulai ayat 14 sampai ayat 19. Ya. Bagian ini saya siapkan untuk kita semua, termasuk untuk saya, supaya melalui hidup kita, saya rindu dan kita semua rindu Allah ditinggikan dan dimuliakan. Karena selama kita mengikut Tuhan, pertanyaan kita sederhana, sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita? Dan sudahkah kita senantiasa tiap-tiap saat menyenangkan hati Tuhan? Hal ini penting supaya kita bisa mengukur tensi kehidupan rohani kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena situasi-situasi sekarang ini di masa akhir, firman Tuhan menyampaikan bahwa kita akan menghadapi kesukaran-kesukaran hidup. Jadi tensi yang kita miliki harus tetap betul-betul seirama dengan tensi atau gairah kita dalam menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena sekarang ini saya coba memahami dan melihat bahwa sebagian orang, termasuk kita orang Kristen, secara khusus ya, kita orang Kristen, suka memisahkan ibadah dengan kualitas kehidupan kita sehari-hari. Padahal sebenarnya kedua hal ini, baik kualitas kehidupan kita maupun ibadah, itu saling berhubungan, saling berkaitan, berkorelasi satu dengan yang lain. Tidak bisa terpisahkan, baik kualitas hidup maupun ibadah yang kita lakukan hari lepas hari. Kenapa? Karena semakin besar karakter ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan, semakin baik kualitas hidup kita yang kita boleh tampilkan hari lepas hari di dalam hidup kita. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ibadah dan kualitas dalam kehidupan kita, itu dapat terlihat dari keseharian kita. Bagaimana kita bersikap sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, dalam bagian ini
saya rindu kita coba mendalami Keluaran 23 ini untuk kita mempelajari bahwa salah satu kunci yang bisa menolong kita dan menghasilkan kehidupan Kristen yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan adalah kita memiliki kehidupan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Kehidupan ibadah yang seperti apa yang dapat disebut sebagai ibadah yang benar kepada Tuhan. Nah, inilah yang kita akan lihat dalam bagian ini untuk memberkati kita pagi ini. Mari kita lihat di dalam pasal 23, di dalam ayat 14 dan ayat 15. Bagian yang pertama, kehidupan ibadah yang seperti apa yang dapat disebut sebagai kehidupan ibadah yang benar di mata Tuhan. Coba kita lihat di dalam ayat 14, dia berkata begini, 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Perhatikan ayat 15, hari raya roti tidak beragi, haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi yang pertama, kehidupan ibadah yang benar, yang ini juga menjadi kaitannya dengan kualitas kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang di dalam bagian ini, kita harus hidup dalam kekudusan. Rupanya kalau kita bicara kekudusan, banyak orang tidak mau mendengar. Kenapa? Karena ini bicara sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan kita. Padahal kekudusan adalah kualitas yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ibadah bukanlah sesuatu yang dilakukan untuk kita dan atau demi kita, melainkan sesuatu yang dilakukan oleh kita kepada Tuhan. Ketika kita beribadah, kita mengakui siapa diri kita sebenarnya dan siapa Allah yang kita layani dan yang kita muliakan dalam hidup kita. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, kita ini adalah ciptaan. Allah adalah penciptanya. Dengan demikian kalau kita bicara tentang ibadah, berarti kita perlu memahami tentang kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk dilakukan oleh ciptaannya. Apa yang disampaikan di dalam kitab Keluaran ini sebenarnya menggambarkan bagaimana Sang Pencipta secara mendalam, dia melibatkan diri di dalam hubungan pribadi dengan umat yang dia kasihi, yaitu kaum Yahudi. Umat yang menjadi kesayangannya kalau kita lihat di dalam Alkitab, karena suka digambarkan sebagai biji mata Tuhan. Ya, fakta terbesar yang harus kita ingat dan juga harus dipahami dan diingat oleh kaum Yahudi adalah bahwa Allah memiliki hubungan ketergantungan yang luar biasa kepada umatnya. Dan umatnya harus bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Tidak boleh tidak, tanpa Sang Pencipta mereka tidak ada apa-apanya. Mereka ada karena Allah mengasihi mereka. Karena Allah lah yang melepaskan mereka dari hal-hal yang memperbudak hidup mereka. Bagaimana bangsa Mesir memperbudak Israel atau kaum Yahudi, Allah bisa melepaskan mereka, mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, membawa ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dipersiapkan oleh Tuhan, di mana di tempat ini semua terpelihara. Kenapa? Karena ada makanan yang diberikan oleh Tuhan. Di tempat di mana Tuhan sediakan mereka boleh mengalami yang namanya minuman
anggur, minyak, susu dan madu di dalamnya. Ada kenikmatan yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi mereka. Di luar semua yang diminta oleh kaum Yahudi. Itulah sebabnya ketika Tuhan bicara tentang ayat 15 di dalam Keluaran pasal 23, bagian ini tujuannya adalah supaya umat Yahudi ya atau kaum Yahudi tidak melupakan fakta sejarah ini bahwa Allah memelihara hidup mereka. Allah menolong hidup mereka. Itulah sebabnya Tuhan meminta kepada mereka supaya mereka tetap memelihara perayaan demi perayaan yang ditetapkan oleh Allah sebagai suatu wujud ibadah mereka kepada Tuhan. Ibadah yang mengandung karakter yang benar sehingga kaum Yahudi dapat menghasilkan satu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Makanya Tuhan bicara di dalam ayat 14 kalau saudara lihat, 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan kepadaku. Jadi Tuhan menetapkan perayaan-perayaan ini untuk bisa kaum Yahudi mengingat tentang pemeliharaan dari Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam perayaan-perayaan ini, perayaan yang pertama di dalam ayat 15 dikatakan ada hari raya roti tidak beragi. Hari raya roti tidak beragi ini, kalau kita lihat sejarah yang terjadi di dalam kaum Yahudi, kita akan bisa melihat ketika Tuhan melepaskan kaum ini dari Mesir. Allah melarang mereka untuk memakan sesuatu yang beragi. Saudara bisa bandingkan di dalam pasal 13 dalam kitab Keluaran. Ayat 3 berkata demikian. Tuhan meminta selama 7 hari kaum ini harus makan roti yang tidak beragi. Dan pada hari raya roti yang tidak beragi ini, tidak boleh ada ragi yang ada di dalam kehidupan keluarga kaum Yahudi atau di lingkungan di mana keluarga kaum Yahudi ini berada. Karena barang siapa yang didapati ada ragi di dalam kehidupan keluarga mereka atau memakan ragi selama 7 hari, firman Tuhan keras sekali di dalam bagian ini dikatakan. Kalau saudara lihat Keluaran pasal 12 ayat 5, orang yang memakan ragi, dia akan dilenyapkan dari kaum Yahudi. Artinya dia akan dilenyapkan dari kehidupannya. Dia tidak boleh bersama-sama dengan kaum Yahudi. Jadi roti tidak beragi yang mereka makan sebenarnya menyimbolkan satu gambaran yang luar biasa di dalam kehidupan kaum Yahudi. Dan kita sekarang ini adalah bagaimana kita meletakkan kehidupan lama kita atau kehidupan lama yang sudah dituntaskan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Kalau di dalam bangsa Israel Tuhan sudah tuntaskan, lepaskan, buang di dalam kehidupan bangsa itu ketika mereka ada di Mesir. Dan ketika Tuhan mencabut mereka di Mesir dan membawa di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, berarti kehidupan lama mereka di Mesir, mereka harus tinggalkan. Dan mereka harus hidup dengan kehidupan yang baru di tanah Kanaan, di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka supaya mereka diberkati oleh Tuhan di tanah ini. Ya. Inilah peringatan yang Tuhan ingatkan kepada kaum Yahudi bahwa Allah telah membuat pemisahan terhadap mereka dan bangsa kafir yang pernah memperbudak kehidupan mereka. Allah memanggil mereka keluar dari Mesir untuk dipisahkan dengan satu tujuan supaya Tuhan disenangkan di situ. Melalui roti tidak beragi, firman Tuhan mengingatkan kita suatu pesan yang sangat penting bahwa Allah di dalam Yesus sudah menebus hidup kita dari cara hidup kita yang lama. Apa yang dilukiskan di dalam roti tidak beragi ini
sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus Sang Mesias, Juru Selamat kita, Dia datang menjadi tebusan bagi manusia untuk membawa pemisahan dari sistem dunia ini yang jahat dan penuh dengan keberdosaan kepada sistem yang sungguh-sungguh kudus dan memuliakan Allah. Itulah sebabnya kita ketika kita beriman kepada Kristus, kita dipisahkan oleh Tuhan. Dipisahkan dari mana? Cara hidup kita yang lama, dan kita dipisahkan kepada cara hidup yang baru. Itulah yang disebut kekudusan. Jadi orang yang ada di dalam kehidupan yang baru, seharusnya dia memandang ibadah itu sebagai tempat, sesuatu yang membawa hidupnya untuk lekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, membangun kehidupan yang indah dengan Tuhan. Dan disitulah letak kekudusan kita terlihat. Ya, jadi Tuhan mau dari bagian ini supaya kita yang sudah dipisahkan oleh Tuhan membuang kehidupan kita yang lama. Kalau gambaran yang kita bisa lihat di dalam perjanjian baru, ya, ragi ini dikonotasikan sebagai dosa, ya, atau kehidupan kita yang lama. Seperti apa dosa kita yang dahulu sebelum kita ada di dalam Kristus? Seperti apa? Ada banyak dosa yang digambarkan dalam kehidupan kita. Mulai dari kecongkakan kita kepada Allah. Kita kebanyakan mau menjadikan diri kita bos, mau dibandingkan dengan kita adalah ciptaan yang harus tunduk kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Betul? Mulai dari kesombongan kita, mulai dari kedengkian kita, mulai dari kemunafikan hati kita, dan juga kepalsuan hidup kita. Itu semua yang disebut ragi dalam bagian ini. Karena dosa seperti ragi yang semacam ini sangat cepat meresap dan tidak terlihat, menyebar, menghamiri semua adonan hidup, sehingga kita tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang di dalam bagian ini, kita harus merayakan, kalau kepada bangsa Israel ya, hari raya roti tidak beragi. Supaya orang-orang Yahudi, mereka boleh mengingat bagaimana Tuhan telah menebus hidup mereka, dan bagaimana Tuhan telah mengangkat mereka dari kehidupan yang lama, dipindahkan kepada kehidupan yang baru. Di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini sebenarnya gambaran yang paling sederhana kepada kita. Kalau kita sudah di dalam Kristus, berarti seluruh kehidupan lama kita harus ditanggalkan. Kita harus ada di dalam kehidupan yang baru. Di mana kehidupan baru di sini, dia menghadap kepada Allah dengan kehidupan yang murni di hadapan Tuhan. Dan ini yang Tuhan minta kepada kita. Tuhan hanya minta buang segala kehidupan lama kita. Buang dosa kita. Supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Supaya ibadah kita kepada Tuhan itu menjadi kudus. Dan firman Tuhan bilang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan bilang kepada perempuan Samaria yang bersama-sama dengan Tuhan di sumur Yakub. Ya. Dia bilang, kalau engkau mau menyembah kepada Allah, sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Maka Tuhan dimuliakan di dalamnya. Orang yang sudah mengalami kehidupan yang baru, dia pasti akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan itu dikatakan oleh Alkitab, kudus bagi Tuhan. Amin. Kita hanya diminta oleh Tuhan itu.
Makanya kekudusan itu sangat penting bagi orang Kristen. Bagi orang percaya. Bagaimana dia menjaga kehidupannya. Supaya esensi kualitas kehidupan dari orang percaya itu terjaga. Dan esensi ibadah tidak terkontaminasi dengan ragi yang merusak adonan hidup kita yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kita menjaga itu. Karena esensi ibadah yang sesungguhnya di dalam hidup orang percaya adalah kalau dia menanggalkan dosanya dan datang kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Makanya di dalam Roma pasal 12, kalau saudara lihat di dalam ayat 1, dia bilang kita harus dibaharui hidup kita oleh pembaharuan budi. Ya, ini yang disebut dengan metamorfoste, perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Perubahan inilah yang membawa kita kepada yang namanya ibadah yang sejati. Sehingga kita tahu membedakan mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang tidak. Ini yang penting bagi kita. Ya. Yang kedua yang disampaikan di dalam bagian ini. Di dalam ayat 16. Kalau saudara perhatikan baik-baik. Di dalam bagian ini diungkapkan begini. Ya. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Ya, ini bagian A di dalam ayat 16 dikatakan seperti yang sudah saya baca tadi. Sekali lagi saya baca. Kau peliharalah juga hasil hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita memahami apa yang sudah kita dalami di bagian pertama, ibadah yang berkenan kepada Allah atau kehidupan ibadah yang benar yang seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita bicara tadi kita harus hidup dalam kekudusan. Yang kedua di sini firman Tuhan berkata bahwa kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Kata tunduk kepada firman Tuhan sudah banyak sekali disampaikan kepada kita. Tetapi kenapa ini diulang-ulang? Apa tujuannya? Supaya kita bisa memahami bahwa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Itu akan membawa kita menyadari bahwa kebenaran firman Allah itu menjadi ukuran yang luar biasa di dalam hidup dari setiap orang percaya. Kalau saudara lihat di dalam ayat 16 ini, setiap hari raya yang ditetapkan oleh Allah bagi kaum Yahudi, ini menghadirkan suatu upacara yang menyatakan kehadiran dan aktivitas Allah dalam segala bidang kehidupan. Pemberian hasil pertama, kalau kita baca di dalam ayat 16, merupakan bentuk pernyataan mengenai tuntutan Allah kepada kaum Yahudi terhadap segala sesuatu yang mereka dapatkan dan miliki. Apa yang kelihatannya hanya sebagai perayaan pertanian ini sebenarnya menggambarkan suatu lingkup ibadah kepada Tuhan. Perhatikan dengan baik di dalam bagian ini mengenai hari raya menuai. Di sini kaum Yahudi mereka dituntut untuk membawa seberkas hasil pertama dari penuaian mereka kepada imam. Kalau kita lihat di dalam, kita bandingkan dalam Ulangan pasal 16 ayat 19 sampai 14, ya. yakni hasil usaha yang mereka sudah tabur di ladang, dan ketika hasil ini keluar, mereka harus membawa persembahan kepada Tuhan melalui imam. Karena sehubungan dengan bagian ini,
Allah telah berjanji kepada mereka bahwa Tuhan, Dia akan memberkati tanah kaum Yahudi dengan memberikan hujan pada masanya. Tuhan akan memberikan hujan awal dan akhir sehingga kaum ini dapat mengumpulkan gandumnya, anggurnya, dan minyaknya sebagai persembahan ibadah mereka kepada Tuhan. Ulangan 11 ayat 14 berkata demikian. Dan kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 23 ini, Tuhan Dia menepati janjinya. Hasil dari tuaian itu tidak akan ada jika tidak ada hujan yang menyebabkan tuaian ini tumbuh dan matang. Dan hujan inilah yang memberkati tanaman yang ditanam oleh kaum Yahudi. Dengan demikian kalau kita lihat di dalam bagian ini, melalui hari raya menuai ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kaum Yahudi bahwa segala sesuatu yang menyangkut hidup mereka, itu semua adalah datang dari Tuhan. Ini artinya bahwa segala urusan kaum Yahudi, sumber kehidupan mereka cuma datang dari satu sumber. Dari mana? Dari Tuhan. Tuhanlah sumber hidup mereka. Oleh karena itu mereka harus membawa hidup mereka sebagai suatu ibadah kepada Tuhan. Karena wajiblah mereka beribadah kepada Tuhan. Dari sini kita bisa memahami secara benar bahwa ternyata Tuhan memberikan hari raya menuai kepada bangsa Israel supaya mereka boleh mengingat bahwa ada sumber yang memberikan kehidupan kepada bangsa itu. Ada sumber yang menyiapkan segala sesuatu di dalam hidup bangsa itu, baik musim maupun berkat dari tanaman yang mereka tanam, itu hasilnya datangnya dari Tuhan. Dan ini yang menarik yang kita boleh lihat di dalam bagian ini. Dan kalau kita lihat hujan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa ini, sebenarnya ini adalah simbol dari kehidupan, simbol dari kebangkitan. Karena Hosea, di dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 2-3 dikatakan bahwa Hosea dia menghidupkan, Allah menghidupkan Israel sesudah 2 hari, dan pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan Israel dan Israel akan hidup di dalamnya. Ia akan datang kepada Israel seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel melalui Hosea, ya, bahwa Ia akan melawat umatnya dengan hujan, yaitu hujan kehidupan. Dan hujan ini melambangkan berkat yang Tuhan taruh kepada bangsa Israel. Pada waktu kita melihat bagian ini, sebenarnya simbol menuai ini gambaran juga bagi kita sebagai orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Pada waktu kita menaruhkan hidup kita kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan mengundang Dia masuk di dalam hati kita, itu berarti bahwa kita meyakini bahwa hidup kita bisa seperti sekarang ini dan terus menerus dalam pemeliharaan Allah, karena kita punya satu sumber yang menghidupkan kita. Tidak ada sumber lain yang bisa memberikan jaminan baik keselamatan hidup kita maupun memberikan nafas dalam hidup kita selain sumber dalam Yesus Kristus. Inilah yang menjadi jaminan yang luar biasa di dalam hidup kita. Sehingga kalau kita lihat di dalam bagian ini, ya, kita menemukan bagaimana Tuhan Dia sungguh luar biasa mengajarkan kepada kita secara visual dari bangsa Israel tentang bagaimana Tuhan mencukupi kebutuhan mereka dan memberikan berkat dalam hidup mereka. Sehingga kalau kita lihat hari raya menuai ini yang kemudian kita kenal sebagai yang namanya hari raya Pentakosta, ya, yang dirayakan ke-50 hari setelah roti tidak beragi dilakukan. Dan hari Pentakosta ini itu digenapi di dalam Kisah pasal 2 ketika Tuhan
Dia mencurahkan rohnya kepada orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Dan Alkitab bilang, begitu banyak orang percaya yang menerima Tuhan, ribuan orang percaya kepada Tuhan karena pencurahan roh yang diberikan pada waktu itu. Ya. Dan inilah yang harus kita pahami di dalam bagian ini. Mengapa kita harus tunduk kepada firman Tuhan? Karena ingat, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita sudah didiami oleh Roh Kudus. Kita sudah mengalami Roh Kudus. Itu berarti Roh Kudus menjadi sumber hidup kita. Tidak ada lain yang menjadi sumber hidup kita selain Roh Kudus yang akan mengairi seluruh kehidupan kita dengan berkat-berkat yang datang dari sorga. Ini penting bagi kita, ya. Kenapa? Karena nilai-nilai rohani yang tertanam dalam kehidupan orang Kristen saat ini mulai pudar. Kecintaan kita kepada firman mulai hilang. Betul? Komitmen kita kepada Tuhan untuk kita merenungkan siang dan malam firman itu mulai tiada. Apalagi anak-anak kita. Kasihan. Kalau kita tidak bisa menolong dari kehidupan kita untuk membawa mereka mengalami kehidupan yang berarti di hadapan Allah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau firman tidak menjadi landasan di dalam hidup mereka, Tuhan hanya minta kepada kita supaya kita boleh menanamkan nilai-nilai rohani di dalam kehidupan keluarga kita dan gereja kita. Kalau itu yang kita tanam, saya yakini dan saya imani bahwa kita tidak akan pernah kekurangan. Amin? Tidak akan pernah kekurangan. Tapi kalau itu kita abaikan, disinilah letaknya. Kita kehilangan segala sesuatu. Bukan cuma nilai-nilai rohani hilang, pudar dalam hidup kita. Tapi segala sesuatu yang keluar di dalam hidup kita tidak akan bisa membawa damai sejahtera buat kita. Itu yang Tuhan bilang. Makanya kita lihat yang ketiga, ini yang terakhir di bagian B di dalam ayat 16. Dia bilang begini, saya lanjut dari kata kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni hari raya buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Lihat bagian B. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang, 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu, Tuhan. Ya. Yang terakhir, ibadah yang berkenan, ibadah yang benar kepada Tuhan. Sehingga ini menjadi pemberian kita yang terbaik kepada Tuhan. Selain kita jaga kekudusan hidup kita, kita harus menghormati firman Tuhan, menghargai firman Tuhan. Yang terakhir, dia bilang di sini, kita perlu bersyukur senantiasa. Ya? Kadang-kadang ucapan syukur itu menjadi hal yang sukar untuk kita lakukan. Ya kan? Coba, kalau mungkin kita diberkati dengan kecukupan yang datang dari Tuhan, ucapan syukur itu bisa cepat, bisa dilakukan, betul? Bisa kita bilang Tuhan terima kasih, berkat-Mu luar biasa. Coba kalau Tuhan kasih persoalan, izinkan maksudnya, memberikan sesuatu yang menyulitkan hidup kita. Kira-kira kita bisa bersyukur atau tidak? Mungkin agak sulit kita bersyukur, betul? Makanya kalau kita lihat di dalam ayat 16 ini, peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai, di mana Tuhan memberikan hukum dan perjanjian kepada bangsa Israel,
sampai pada perencanaan pembangunan kemah suci, kalau kita lihat bandingkan dengan Keluaran pasal 3 ayat 18 dan pasal 5 ayat 1 sampai 3, ini sebenarnya merupakan satu rangkaian perbuatan Tuhan untuk menarik kepedulian kaum Yahudi terhadap ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Allah mengharapkan kaum ini beribadah, mengakui Allah sebagai pencipta yang memberkati hidup mereka. Tapi coba saudara perhatikan, di dalam Alkitab, pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai, apa yang terjadi? Bagi bangsa Yahudi, bagi kaum Yahudi. Saudara masih ingat? Di bawah mereka bukan menyembah kepada Tuhan. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka membuat lembu emas untuk mereka sembah. Betul? Ini gambaran yang sebenarnya yang Tuhan minta kepada bangsa Israel. Supaya mereka membawa hidup seluruhnya kepada Tuhan. Dengan rasa syukur bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada bangsa itu. Dari perayaan ini kaum Yahudi, mereka diminta untuk mereka bersuka cita. Mereka bersyukur selama 7 hari. Karena mereka sudah mengumpulkan hasil panen yang mereka miliki. Supaya mereka boleh melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah, Dialah yang telah mencukupi segala keperluan mereka. Dari perayaan ini selama 7 hari, kaum Yahudi, Tuhan juga minta mereka untuk tinggal di pondok-pondok daun yang merupakan tempat perlindungan sementara yang dibangun oleh Tuhan berdasarkan perintah Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam ayat 42, kitab Imamat dalam pasal 23. Itulah sebabnya di dalam bagian ini, Hari Raya Pondok Daun juga sama dengan yang dikatakan di dalam ayat 16 ini. Adalah hari raya pengumpulan hasil panen akhir tahun. Dengan tujuan supaya mereka dapat bersyukur kepada Tuhan. Ini juga disebut dengan Hari Raya Tabernakel. Supaya orang boleh mengingat bahwa mereka hidup di pondok-pondok yang Tuhan sediakan. Supaya mereka bisa melihat bahwa sekalipun mereka ada di pondok-pondok seperti itu, Tuhan tetap memelihara hidup mereka. Mengucap syukur, Tuhan bilang di sini, harus dilakukan oleh setiap kita. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 bilang begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan di dalam bagian ini memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi dikatakan adalah lebih baik kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun mungkin rasa syukur atau bersyukur itu tidak mudah. Tetapi hidup yang bersyukur itu adalah kunci dari kepuasan dan kebahagiaan hidup dari orang yang sudah dipisahkan oleh Tuhan. Kalau kita bersyukur senantiasa dalam segala keadaan, saya yakin ada kepuasan tersendiri di dalam hidup kita yang Tuhan tempatkan bagi kita. Tidak ada ucapan syukur yang membahayakan diri saudara. Tidak ada ucapan syukur yang akan membinasakan hidup saudara. Tidak ada ucapan syukur yang akan menyakiti hidup saudara. Tetapi ucapan syukur inilah yang akan memperlancar hidup saudara. Baik dengan Tuhan maupun dengan sesama dan segala berkat yang Tuhan siapkan dalam hidup saudara. Kalau itu yang kita lakukan, saya pastikan di dalam bagian ini mengingatkan kepada kita. Tuhan akan memelihara kita senantiasa. Itulah janji Tuhan kepada kita. Dan itulah yang Tuhan minta kepada bangsa Israel. Termasuk kita yang hadir hari ini. Supaya kita boleh mengingat
pemberian kita yang terbaik, yaitu beribadah kepada Tuhan dengan kita hidup dalam kekudusan. Ya, kita sungguh-sungguh memahami tentang firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau 3 hal ini kita pakai, ada dalam hidup kita, lengkap hidup kita. Ya, walaupun kita akan menghadapi banyak tantangan persoalan, tapi Tuhan bilang Dia akan menyertai dan memelihara hidup kita sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Terakhir saya mau baca ayat Alkitab buat kita. Roma pasal 6. Coba kita lihat di dalam bagian ini. Roma pasal 6. Mulai ayat 11. Firman Tuhan berkata begini. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Tuhan memberkati kita semua, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh mendalami bagian ini sebagai landasan yang penting bagi kami untuk kami dapat memberikan yang terbaik kepada Engkau. Memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran ini. Biarlah Engkau boleh disenangkan dalam pemberitaan firman hari ini. Dan dalam penerimaan kami akan firman-Mu. Dan meteraikan semua kebenaran yang telah diucapkan hari ini. Supaya boleh menjadi bagian yang menghiburkan kami, menguatkan kami. Tapi juga menjadi sumber jalan keluar bagi kami. Supaya kami tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan berkati semua jemaat-Mu yang hadir hari ini maupun yang sedang menyaksikan dari rumah. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil akan menolong kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
diangkat dan dipulihkannya. Mari kita sekali lagi bersama-sama dari awal kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita tunduk kepala bersama-sama. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami beban hidup yang berat, pergumulan yang sulit, atau ada sesuatu yang mengganjal di dalam hidup saudara, yang mungkin sampai hari ini sukar sekali untuk ditanggalkan dalam hidup saudara. Hari ini Tuhan menunggumu, Tuhan siap membantu hidupmu. Yesus siap memulihkan semuanya dan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Ambil waktu sejenak untuk kita semua. Apapun persoalan yang kita hadapi, bicara kepada Tuhan. Beberapa detik ke depan pakai untuk saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mungkin ada dosa yang saudara telah melakukan pada waktu-waktu yang lalu, belum tertuntaskan sampai pada hari ini. Mintalah Tuhan untuk menyelesaikan semua itu, membersihkan hidup saudara, menguduskan hidup saudara, dan memberikan pengampunan pada saudara. Bapa Surgawi, hari ini kami membawa semua pergumulan kami kepadamu, semua beban kami kepadamu, semua persoalan-persoalan kami kepadamu, dosa-dosa kami kepadamu. Semua kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami tidak mau lagi ada ragi yang tertinggal dalam hidup kami. Atau kehidupan yang lama yang terkontaminasi dengan kehidupan kami yang baru di dalam Engkau. Menolong kami Tuhan, supaya Engkau dapat menuntaskan itu dalam hidup kami. Itulah sebabnya hari ini kami mohon belas kasihan-Mu buat kami, supaya Engkau memberikan kelegaan, pengampunan kepada kami, tapi juga kelayakan kepada kami, supaya benar-benar hidup kami
berkenan kepada Engkau. Ini kami Tuhan, ampuni hidup kami, kuduskanlah kami ya Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau beri kami kelayakan, supaya hidup kami berkenan kepada Engkau. Ibadah kami adalah ibadah yang murni, kudus, yang mendatangkan berkat dalam hidup kami. Sebagaimana yang Engkau sudah janjikan dan berkati bagi bangsa kaum Yahudi, supaya mereka menjadi umat kesayangan-Mu. Demikian Tuhan, kami yakini dan percayai, kami adalah umat-Mu, kepunyaan-Mu, ciptaan yang baru, yang hidup di dalam kasih karunia-Mu. Kami yakini kami juga diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Biarlah segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu hari ini. Dan kami semua yang hadir maupun yang sedang menyaksikan dari rumah, kami diperlengkapi dan diberkati oleh Tuhan senantiasa. Kami akan berpisah dari tempat ini, masuk ke kelas-kelas sekolah minggu, dan juga mungkin pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mohon besertalah dengan kami. Pimpin hidup kami Tuhan, supaya sepanjang hari ini kami boleh menjaga kekudusan hidup kami. Kami tetap berada dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami sungguh-sungguh dapat bersyukur atas segala perbuatan yang ajaib yang Kau telah lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Bethlehem yang terkasih, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa, berkat dan pemeliharaan di dalam Kristus Yesus, dan kemurahan belas kasihan dalam Allah Roh Kudus senantiasa melingkupi, menyertai, dan memberkati kita sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Amin. Saya persilakan untuk duduk untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.